Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa tercapai cita-cita yang kita inginkan, ya. Ayo kita berdoa, mulai. Oke, sudah selesai. Anak-anak, tentunya Pak Darto merasa senang, merasa bangga ketemu kalian dalam keadaan Pak Darto pagi hari ini atau siang hari ini sehat walafiat. Tentunya kalian juga begitu, kan? Coba apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa ya? Oke, saya catat. Siapa? Absen nomor berapa? Nomor? Oh, 24. Ya, nomor 24. Yaitu Revan ya di Surya. Kemudian untuk hal ini, apakah anak-anak pada siang hari ini dalam rangka bimbingan ini sudah siap? Ya. Oke, bagus. Untuk agar kita itu menjadi fresh, dalam belajar kita itu menjadi semangat, coba kita akan sedikit Pak Guru kasih, yaitu support ya, support. Ikuti Pak Guru ya. Ya, coba semuanya tangannya di atas. Ya. Pertama, tepukkan di pipi. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian ya, coba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan ke bau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di perut. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah. Semangat ya. Tujuannya itu apa? Agar kalian setelah mengikuti pelajaran-pelajaran tadi dari Pak Guru yang lain, sekarang ini tidak ngantuk, ya. Sudah. Sekarang materi kita adalah bimbingan bagaimana kalian nanti menggunakan atau mempergunakan fasilitas yang bernama handphone, ya, smartphone, supaya bisa menggunakan dengan bijak dan baik, ya. Sebenarnya handphone itu bisa dikatakan bahwa dunia itu di dalam genggaman. Tetapi memang ada kalanya mengakibatkan kita itu menjadi positif, juga menjadi negatif. Sebenarnya handphone itu adalah bentuk teknologi yang diciptakan, ya, oleh orang-orang pintar, orang-orang yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kita, ya, kalian itu supaya kenal dengan lingkungan yang ada di seluruh dunia. Baik itu mengenai apa yang berkembang pada saat ini, juga ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya, ya. Tetapi semuanya itu bisa juga ada yang menyebabkan kita menjadi korban daripada smartphone. Ya. Mengapa begitu? Ya, ini tantangan bagi kita. Makanya Pak Guru mengadakan bimbingan kepada kalian ini untuk supaya nanti bisa menempatkan dirimu sendiri, ya, untuk bisa menggunakan handphone itu sebagai sarana pembelajaran, ya. Tentunya supaya kamu menjadi orang yang pinter, ya. Jadi smartphone jangan sampai menjadikan kamu sebagai korban, ya. Apa ada Pak? Ada.
banyak sekali korban daripada smartphone. Ada yang meledak. Karena apa? Karena mungkin digunakan secara terus menerus, kemudian dicas dengan juga dipakai ya, bermain game, bermain musik ya, sehingga terjadi yang namanya ledakan. Siapa yang jadi korban? Kita ya, kita semua ini jadi korban. Apakah itu salahnya yang membuat? Sebenarnya tidak, karena salah kita dalam menggunakan handphone ya, seperti itu. Boleh juga, coba satu contoh, ada anak yang saat ini bisa melakukan yang namanya praktek-praktek di luar dugaan ya, canggihnya luar biasa. Dari mana dia dapatkan? Dari HP. Ya memang kalau bisa menggunakan momen-momen itu bisa menjadi apa? Menjadi apa? Positif ya. Bisa juga dalam kegiatan sehari-hari. Coba ada anak-anak ketika bermain handphone, enak-enak bermain, dipanggil oleh ibunya, tidak dengar telinganya karena asik bermain game, bermain HP. Itu apa benar? Ya. Tidak ya. Ada juga anak-anak ketika ada ibu atau bapak minta tolong untuk diambilkan sesuatu karena ibunya sakit, mungkin kamu masih apa? Semoyo. Entar bu, entar pak. Akhirnya lupa karena keasikan bermain handphone. Yang salah siapa? Kita. Maka daripada itu nanti perhatikan benar ya apa yang disampaikan. Nanti saya akan putarkan sebuah video itu agar kamu bisa mencermati ya, mencermati dan bisa memberikan satu tanggapan. Nanti kita buat kelompok ya, buat kelompok jadi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tujuannya nanti apa? Berdiskusi. Diskusi apa yang saya sampaikan di sini. Saya putar nanti kamu berdiskusi. Kemudian ada yang salah satu menyampaikan hasil diskusi itu. Atau saat ini mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ayo, tanya. Ya, coba. Ya, tanya, Pak. Ayo. Udah, tanyakan. Apakah dampak positif dalam HP atau smartphone? Ya. Oke, dari kelompok 2 tadi yang sudah saya bentuk menanyakan apakah atau apa dampak positif daripada HP. Kira-kira ada yang bisa menjawab, Pak Cung? Ya. Mencari informasi terbaru atau belajar. Ya. Bisa belajar dari HP. Ya. Oke, boleh. Mencari informasi terbaru, belajar dari HP. Bisa diterima? Ya. Tuh, ada lagi yang bertanya? Ya, oke. Mengapa teknologi komunikasi saat ini sangat penting bagi sebagian remaja yang menggunakan smartphone? Oke, pertanyaan temanmu dari kelompok 1 apa akibat atau apa tadi? Mengapa? Teknologi komunikasi saat ini sangat penting bagi sebagian remaja. Adakah yang bisa menjawab? Ya? Apa kira-kira? Sangat penting ya. Dalam arti kita harus apa? Mengambil hikmah daripada beberapa media di mana ada misalkan film ya, film tersebut film remaja ya. Tetapi di situ yang inti pokoknya adalah film dalam apa? Membuat para remaja itu menjadi apa?
sebuah pengalaman yang baru. Ya, satu contoh, ada seorang remaja yang membuat film dengan cara petani mudah untuk menanam padi, misal tuh ya. Jadi ada banyak, ada dari anak-anak remaja yang aktif kemudian bisa membuahkan satu produk atau mungkin satu ilmu untuk disampaikan kepada petani-petani yang dulunya menggunakan yaitu cara-cara lama. Sekarang banyak di YouTube ya, di handphone itu adalah bagaimana kita bisa mencontoh apa yang ada di HP. Nah ya, sekarang coba dari 4 kelompok perhatikan, Pak Guru akan menyampaikan sebuah video. Diperhatikan dan nanti dicermati, setelah itu didiskusikan ya. Semua kelompok berdiskusi, nanti menyampaikan apa yang kamu dapatkan. Perhatikan ya. Bisa dengar? Oke. Perhatikan. Perhatikan. Oke, bisa diperjelas tadi? Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang silakan semua kelompok berdiskusi masing-masing. Ya, ayo berdiskusi. Ya. Ya. Lihat video yang sudah ditayangkan tadi, kelompok kami telah merangkum apa yang sudah disampaikan tayangan tadi. Berdasarkan penelitian Dr. David Wittmann, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Pengurangan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi ya. Yang pertama tadi yaitu bahwa smartphone ya sama dengan di genggaman tangan ini.
Ya, tadi dari penelitian dokter siapa? David ya, bahwa smartphone mampu membuat penggunanya melakukan apa saja yang dia inginkan ya. Dunia dalam genggam. Berikutnya yang kedua tadi sangkanya pengurangan aplikasi anak-anak ya. Pengurangan aplikasi. Contoh, sekarang pemerintah sedang mengeluarkan undang-undang peraturan yaitu tentang pengurangan aplikasi TikTok perdagangan. Itu salah satu. Ya. Jadi kalian di dalam HP aplikasi yang tidak digunakan tidak perlu di-delete saja ya, dihilangkan dari HP biar tidak mengganggu. Toh sekarang kamu harus banyak belajar dari HP itu, mencari yaitu materi-materi pelajaran apa saja yang apa? Yang ada tugas dari guru ya, baik bidang studi apapun kalian harus sudah bisa mencari di dalam smartphone. Tidak main game saja, boleh main game ya sewaktu-waktu ketika kita sedang liburan gitu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jangannya ya, ini kelompok 1 coba berdiri sini. Sampaikan yang jelas ya kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video yang ada di atas, saya membuat rangkuman dengan kelompok saya atau berdiskusi tentang memahami isi ponsel atau manfaatnya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama teknologi komunikasi mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, browser, game online, email, sosial media, dan lain-lain. Penggunaannya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang berbalik dari satu hal ke hal yang lainnya. Dampak positif dan dampak negatifnya mulai dari sendiri dan orang di sekitarnya. Adapun dampak positifnya yaitu mempermudah mencari informasi di kalangan remaja saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, ternyata kalian juga bisa menyimpulkan dan memahami ya. Pertama, mengapa kita harus bijak dalam menggunakan HP? Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan HP? Yang ketiga, apa saja fitur di HP yang tidak boleh kita gunakan? Yang keempat, link atau alamat yang tidak perlu atau kita adopsi itu yang apa? Yang baik ya, yang baik. Jadi tidak boleh kalian itu mencari link-link yang tidak mendukung daripada kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah apa yang harus kita lakukan agar dapat menggunakan HP dengan bijak. Ya. Di sini ada temanmu sudah menjawab ya dengan sempurna, 5 terjawab semua. Pertama, karena tidak hanya untuk berkomunikasi dan belajar, tapi juga untuk apa ini? Tempat mengapresiasikan diri. Itu maksudnya, misal kamu membuat semacam kegiatan yang ada di sekolah, misalkan latihan pramuka atau latihan apa itu voli atau latihan apa PMR, itu
Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa menyampaikan kepada yang lain agar apa? Ada greget atau mengikuti daripada kegiatan kita yang baik itu. Berikutnya yang nomor 2 jawabannya, dari banyaknya aplikasi yang ditawarkan, kita harus pandai menggunakan alat itu. Ngerti yang dimaksud? Jawabannya dari temanmu, bahwa banyaknya fitur yang ada di HP, kita harus bisa mencari mana yang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan tidak perlu kita pakai. Paham ya? Yang nomor 3 jawabannya apa ini? Nomor 3 pertanyaannya, apa saja fitur di HP yang tidak boleh dibuka? Yaitu tadi jawabannya nomor 3, bahwa fitur-fitur yang tidak ada hubungannya dengan sekolah pembelajaran tidak perlu dibuka atau digunakan. Bisa dipahami ya semuanya? Yang keempat, dengan adanya apa ini? Dengan adanya gadget ya. Wah, bahasanya sangat keren ini ya. Gaul ini namanya. Tidak melakukan komunikasi jarak jauh tanpa berusaha. Nah, maksudnya begini nih. Dengan adanya alat komunikasi yang sangat canggih sekarang ini, kita tidak perlu susah-susah lagi dalam dalam kita mencari informasi atau menyampaikan berita kepada saudara-saudara kita yang ada jauh ya, di luar jangkauan kita, di luar Jawa, di luar negeri dan sebagainya. Cukup di tangan kita. Bermanfaat itu enggak? Bermanfaat. Berarti sangat bermanfaat bagi kita dalam hal komunikasi dengan orang-orang sejawat, teman dan saudara yang ada di jauh dari jangkauan kita. Sangat mudah sekali ya. Kalau dulu mau ketemu saudaranya, mau mengadakan hari kelahiran atau mau menanyakan sesuatu, harus mengirim surat lewat kantor pos 1 bulan baru dapat informasi. Sekarang udah, saat ini, detik ini, komunikasi langsung bisa nyambung. Bahkan dengan HP kita bisa dengan video call seperti berhadap-hadapan. Itu ya salah satu. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar dapat menggunakan HP dengan bijak? Jawaban temanmu, gunakan untuk belajar, gunakan untuk apa ini? Ya, bersosialisasi boleh ya. Jadi yang dimaksud ditanyakan itu berarti kalian harus bisa menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif ya. Bersosialisasi dengan teman ya. Jangan untuk tukaran ya, tidak boleh. Yang dikatakan positif dan negatif, ketika negatif kamu olok-olokan di dalam HP, itu kan ada juga. Berarti kamu belum bisa menggunakan, memanfaatkan daripada HP tidak dengan secara bijak. Ya, gimana teman-teman? Sudah bisa dimengerti jawaban teman-teman tadi? Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain lakinya? Ada? Agar kita terjauh dari hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Oke, dari teman kelompok 3, nomor 1 jawabannya agar kita tidak terjauh. Maksudnya itu tidak melihat hal-hal yang tidak boleh kita, hal-hal yang senonoh, hal-hal yang jorok ya, begitu toh ya, hal-hal yang jorok sehingga
sebagai anak Indonesia, ya, orang yang punya keyakinan, ya, bahwa kita itu tidak boleh melihat hal yang jorok, ya, seperti itu. Ya, nomor 2 apa? Ketelitian cara penggunaan yang benar. Ya, dengan apa itu, yaitu tadi teliti dalam menggunakan HP, tidak sembrono, ya, sehingga bisa menjadikan kita itu apa? Selamat, ya. Karena bisa saja dengan HP kamu bisa ditampung sama orang, bisa dipukul sama orang. Karena apa? Yaitu tadi salah dalam mengucap, salah dalam berkomunikasi. Ya. Terus nomor 3 apa? Situs web yang khusus orang dewasa lah saja. Situs khusus orang dewasa. Bagi anak-anak tidak boleh kita itu apa? Melihat situs-situs seperti orang dewasa belum waktunya, ya. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu diperhatikan agar kita itu selamat di dunia dan di akhirat, katanya agama, ya. Ya, nomor 4 bagaimana? Link belajar efisien. Link membuat kerajinan. Link tentang ilmu pengetahuan sosial. Ya, di dalam HP kita bisa melihat hasil kerajinan-kerajinan daripada daerah-daerah, sehingga kita bisa mencontoh atau bisa apa? Mengadopsi yang ada di daerah jauh, ya, walaupun tidak dekat dengan kita, tapi dengan HP itu akan jadi dekat karena kita bisa mengadopsi, bisa mencontoh. Jika kita melakukan, misalkan kepingin membuat kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia, ya, Indonesia itu sangat kaya raya. Dan itu kelihatannya dalam pertemuan ini Pak Guru akan memberi penguatan, ya. Sebelumnya dalam kegiatan ini kalian, yaitu kita tutup sesi ini, ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebentar Pak Guru memberikan satu penguatan bahwa dalam kegiatan nanti setelah di luar, ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sana di rumah, maka kamu semua diharapkan setelah ada layanan seperti ini, kamu praktekkan di rumah, yaitu menggunakan HP dengan bijak, ya. Jangan sampai kamu diulang kembali seperti kemarin yang sudah apa itu kita panggil di ruang BP, di mana harus memberikan keterangan-keterangan mengapa kalian membawa HP, ya, kemudian kalian membawa HP di dalam ruangan kelas di mana gurunya terganggu dan sebagainya, maka jangan diulang kembali. Ya, setelah ini kalian boleh istirahat, ya, karena saat ini biasanya kalian tuh sudah lapar, ya, sudah seharusnya membuka bekal atau minuman, ya, sehingga pada siang ini Pak Guru, ya, sebagai BP di kelas 7F, ya, pertama menyampaikan terima kasih, ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, dengan layanan ini mudah-mudahan kamu semua bisa menggunakan HP dengan bijak. Ya, dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.